Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan studi kasus, analisis kesejahteraan pasar, dan rekomendasi strategis untuk PT Frekonusa. Baik, tapi sebelum itu, perkenalkan kelompok D terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Raditya Sasyaputra dengan NPM 10090305080. Sofi Fauzia Febrianti dengan NPM 10903250773. Saya Pricu Adelia dengan NPM 1009032506. Saya Gia Rizky Dharma. Muhammad Fajrul Rahman dengan NPM 10090325052. Iskandar Permana dengan NPM 10090325045. PT Frekonusa Nusa menghadapi suatu tantangan bisnis yang diakibatkan adanya kebijakan pajak sebesar 10.000 per botol. Kebijakan yang telah membuat perubahan pajak kondisi pasar dari kenaikan harga, penurunan penjualan, pembagian atas beban pajak yang terjadi antara konsumen dan produsen. Analisis ini bertujuan mengevaluasi dampak pajak terhadap efisiensi ekonomi pasar dan menjaga profitabilitas yang mencakup perhitungan trade-off antara penerimaan negara dan kesejahteraan pasar, serta penyusunan rekomendasi strategis pada penyesuaian harga dan strategi promosi dan efisiensi biaya dan operasional juga. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan mampu beradaptasi dan pajak ini pun berfungsi mengoreksi perilaku konsumsi masyarakat demi kesehatan publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan model permintaan, penawaran, dan juga grafiknya. Nah, fungsi permintaan pada price demand di sini berada pada angka 60 min 0,5 Ki, dan untuk fungsi penawaran di sini berada pada angka 20 plus 0,5 Ki. Nah, berikut ada grafik yang menunjukkan grafik dasar, yang dimana vertikal ini melambangkan price yang ada pada titik 60 yang menghubungkan kepada titik 20 kuantiti sumbu horizontal. Nah, untuk grafik yang kedua ini ada grafik hasil tanpa pajak dan juga setelah menggunakan pajak. Nah, pada sumbu vertikal ini menunjukkan harga ribuan per botol, sedangkan sumbu horizontal ini adalah kuantitas ribuan rupiah per bulannya. Nah, di sini untuk garis yang berwarna biru itu menunjukkan demand-nya, dan untuk yang merah menunjukkan penawaran plus pajak, yakni PS plus T, yang menghubungkan antara titik dari titik 45 ke 30. Nah, untuk yang terakhir di sini ada yang warna abu, yang dimana menunjukkan yakni price supply, PS penawaran, yang menunjukkan antara titik 40 dengan 40. Hasil tanpa pajak, PS sama KI nya tuh kan 40. Terus yang kedua tuh surplus konsumen atau CS, dan surplus presiden atau produsen atau PS. Apa tuh si CS nya? Nah, kalau si PS nya barengan 400. Nah, terus yang ketiga nih, kesejahteraan total awal. Nah, kesejahteraan total awal tuh ya W sama dengan CS plus PS. Nah, kan tadi udah ketahuan tuh si CS PS nya itu kan 400. Nah, kita jumlahin aja, jadi 400 tambah 400 sama dengan 800. Lalu ada hasil yang telah diberlakukannya pajak. Nah, di sini price equilibrium-nya sebelumnya adalah 40. Nah, namun setelah diberlakukannya pajak T sama dengan 10 atau 10.000, hasilnya menjadi 45.000 atau 45. Lalu untuk kuantiti keseimbangannya ada pada 30, yang awalnya 40 menjadi 30. Nah, ini terjadi sebuah penurunan kuantitas. Awalnya 40 menjadi 30. Lalu bagaimana pajak yang dibayar oleh konsumen dan juga produsen? Berapa sih selisihnya? Nah, untuk selisihnya itu nggak jauh berbeda. Mereka itu sebanding, yakni 50 banding 50, yang dimana berada pada angka 5, atau jika diribuankan menjadi 5.000. Nah, hal tersebut ini ditanggung oleh keduanya di antara produsen, baik itu konsumen. Lalu ada surplus konsumen dan juga surplus produsen. Nah, hasilnya sama rata, yakni ada pada 225. Lalu yang terakhir, ini ada hasil dari dead weight loss. Setelah dilakukannya perhitungan, hasilnya berada pada angka 50. Dengan menggunakan rumus 1/2 dikali T dikali QE, jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan juga QE min QE, jumlah keseimbangan baru setelah diberlakukannya pajak. Di sini saya akan menjelaskan apa sih insidensi pajak itu. Insidensi pajak itu adalah studi atau analisis yang mencari siapakah yang benar-benar membayar pajak atas dasar ekonomi oleh keduanya, maupun konsumen maupun produsen, yang sehingga jika sesudah dianalisis bahwa yang menanggung insidensi pajak ini adalah keduanya atau 50/50. Baik, saya akan menjelaskan tentang rekomendasi strategis perusahaan, yang pada poin pertama adalah penyesuaian harga dan strategi promosi. Baik, pada studi kasus mengingatkan bahwa kenaikan harga akibat pajak sebesar 5.000 per botol yang mengakibatkan jumlah volume penjualan yang awalnya 40.000 menjadi 30.000 per unit dalam 1 bulan. PT Frekonusa tidak disarankan untuk menaikkan harga secara sustainable atau lanjutan. Sebagai alternatif lain,
PT Frekonusa dapat menerapkan strategi promosi seperti menerapkan diskon 5-10% dalam periode tertentu. Strategi ini diharapkan agar PT Frekonusa dapat meningkatkan jumlah transaksi tanpa menekan margin keuntungan secara signifikan. Baik, selanjutnya adalah pada poin kedua, yaitu efisiensi biaya dan operasional. Pada kasus ini, secara langsung pajak gula akan menurunkan surplus produsen, yang artinya adalah tekanan terhadap profitabilitas perusahaan akan meningkat. Pada kasus ini, PT Frekonusa tidak boleh menaikkan harga secara berkelanjutan karena itu adalah bukan solusi yang sustainable. Maka dari itu, PT Frekonusa bisa menerapkan efisiensi biaya dan operasional. Seperti apa? Seperti efisiensi bahan baku, optimalisasi bahan baku, fleksibilitas tenaga kerja, dan lain-lain. Hal ini diharapkan PT Frekonusa dapat meningkatkan fleksibilitas waktu dan lain-lainnya. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan kami yang kurang masuk dari teman-teman sekalian. Kami dari kelompok B pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.